Kalau secara kepribadian seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah, ya jelas dari sisi mana akan menyetujui dan mendukungnya. Kita harus betul-betul bisa menolak dengan ajaran Syiah itu. Bener nggak kamu itu Syiah? Enggak, bukan saya. Amin, yang itu bukan saya. Dan dia yang ngomong begitu. Hal tersebut adalah berita bohong dan hoax. Pemungutan suara ulang atau PSU dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sepi adu gagasan antar pasangan calon, tapi riuh oleh beragam isu yang menguras perhatian publik. Belum rampung soal kisruh pemanggilan sejumlah tokoh agama oleh polisi, kini muncul kabar lain yang hembusannya tak kalah kencang. Kabar itu adalah soal ajaran Syiah yang diantaranya dihembuskan oleh pimpinan Padepokan Santri Manuk Heulang, Ajengan Mimi Hairuman. Dalam akun media sosialnya, ia melontarkan kabar soal Amir Mahfud alias Aming yang berada dalam barisan Ijabi atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, sebuah organisasi keagamaan yang menjadi wadah berkumpulnya pengikut Syiah. Dikonfirmasi melalui telepon, Ajengan Mimi menjelaskan alasannya mengangkat isu tersebut di media sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi utuh kepada masyarakat tentang latar semua pasangan calon bupati-wakil bupati, termasuk orang-orang yang berada di belakang mereka. Ia berharap informasi yang diutarakannya menjadi bahan analisa masyarakat sebelum memutuskan akan memilih siapa dalam PSU di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, termasuk mengetahui sosok Amir Mahfud yang diduga beraliran Syiah. Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun ini, Amir Mahfud merupakan tokoh sentral di balik majunya Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Al-Ayubi sebagai pasangan calon bupati wakil bupati Tasikmalaya. Loh, ini mah masalah akidah, Bos. Kalau masalah akidah itu, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Wajib Pak kalau masalah akidah. Gitu loh, apalagi bagi saya. Kaum pesantren yang punya keturunan segala macam itu ini, nggak boleh, Pak. Wajib itu. Apakah kita tidak prajurit? Ketika kekuasaan ini dipegang oleh Yahudi, maka Indonesia akan diyahudikan. Kamu prajurit kan? Apakah kamu prajurit ketika Indonesia ini dipegang oleh ateis, maka negaranya akan ateis? Coba Anda lihat di perbatasan yang dulunya masuk ke Uni Soviet, yang kemarin juga ikut Piala Dunia. Warganya Islam tapi tidak boleh semua melakukan aktivitas Islam yang mengganggu terhadap aktivitas negara. Apakah kalian tidak punya prajurit? Atau kalian hanya berpikir pilkada ini tidak ada kaitannya dengan apa-apa? Nah, inilah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Janganlah masyarakat diberikan pendidikan memilih itu hanya sebatas 10.000 dan 20.000. Tapi dia juga diserahkan bahwa pemilihan ini adalah pemimpin masa depan untuk menjaga dan mengatur hidup kalian ke depan. Tidak hanya sebatas lahir. Ajengan Mimi menegaskan pihaknya merasa berkewajiban untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari anasir-anasir yang bakal merusak keyakinan kaum Aswaja. Menurutnya, berpijak pada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Syiah merupakan aliran menyimpang yang harus diwaspadai umat Islam lantaran berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis yang memenuhi syarat ilmu tanpa membedakan siapa yang meriwayatkannya. Selain itu, akidah Syiah meyakini kalau Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah pelacur, mengkafirkan sahabat Rasul, nikah mut'ah sama dengan haji 70 kali, kedudukan imam lebih tinggi dari seorang nabi, dan setumpuk penyimpangan lainnya. Yakin, al-yakin la yuzallu bisa. Keyakinan itu bukan pada penglihatan saja, tapi keyakinan itu harus berbanding lurus dengan realitas. Kan saya punya kuping, Pak. Kenapa saya berani seperti? Dan saya yang ngomong bukan siapa-siapa. Ketika 5 tahun kan pernah nyalon, kan pernah datang ke rumah saya ke pesantren, dan saya tanya begitu, bener nggak kamu itu Syiah? Enggak, bukan saya. Amin, yang itu bukan saya. Dan dia yang ngomong begitu. Dan di luar itu juga banyak kok yang tahu, banyak kiai-kiai yang ngomong ke saya. Ya,
Kalau perlu dikumpulin, ayo kita kumpulin, nggak apa-apa. Lantaran pernyataannya tentang Syiah yang diunggah di media sosial, Amir Mahfud melaporkan Mimi Hairuman ke Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya pada Senin 14 April 2025. Wahyu Saiful Ma'arif, kuasa hukum Amir Mahfud, mengatakan isu soal Syiah yang dialamatkan kepada kliennya itu merupakan pencemaran nama baik. Menurutnya, kabar itu tidak benar, sehingga mencoreng nama baik Aming dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, Amir Mahfud melaporkan Mimi Hairuman lantaran yang diucapkannya merupakan fitnah dan berpotensi memecah belah masyarakat. Wahyu meminta aparat penegak hukum memproses pelaporannya sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami datang berdasarkan surat kuasa dari Bapak Haji Amir Mahfud. Beliau Ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Saya dikuasakan langsung untuk membuat laporan berdasarkan isu-isu yang lagi merebak di masyarakat. Salah satu isunya adalah yang secara langsung menyasar atau menuju kepada beliau secara pribadi. Isu-isu tersebut salah satunya adalah isu keterlibatan beliau dari salah satu organisasi keagamaan Syiah. Lalu kemudian juga ada beberapa isu-isu yang memang menyangkut nama besar Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dari isu tersebut berdampak terhadap kerusuhan di masyarakat, yang padahal kita ketahui dan kita pahami hal tersebut adalah berita bohong dan hoax. Itu sudah diklarifikasi dan saya sudah berbicara langsung kepada beliau, tidak ada kejadian seperti itu dan kejadian seperti itu adalah berita bohong. Menanggapi pelaporan dirinya kepada polisi, ajengan Mimi Hairuman mengaku tidak ciut nyali dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Menurutnya, inti dari masalah tersebut bukan soal hukum, tapi keyakinan. Ia menegaskan dirinya tidak asal bicara, tapi berdasarkan fakta yang didapatkannya dari berbagai sumber. Soal pelaporan, ajengan Mimi mengatakan bahwa itu adalah hak semua warga negara, dan dirinya pun punya hak yang sama. Lantas, bagaimana pandangan Ketua Umum MUI Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Acep Thohir Fuad, dan Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Atam Rustam, terkait isu Syiah tersebut? Mengenai isu-isu Syiah di Kabupaten Tasikmalaya, dengan notabene ada salah satu calon yang didukung oleh yang di belakangnya adalah dikategorikan atau anggap bahwa itu Syiah, kami sebagai warga tidak sesekali memunculkan itu. Kalaupun ada memang itu benar, kita harus betul-betul bisa menolak dengan ajaran Syiah. Adapun sekarang karena masih masih perkiraan dan yang lain-lainnya, tetap harus menjaga, jangan terprovokasi dengan masalah-masalah, apalagi masalah syarat. Nantinya akan lain efeknya. Adapun kalau sudah jelas dan menyebarluaskan tentang ajaran Syiah itu, kita harus betul-betul bisa mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu bagi sebagian kelompok itu hal yang sensitif. Mereka sangat tidak mengharapkan kalau memang benar. Saya katakan, bukan saya. Ada sebahagian yang sangat-sangat menilai sensitif terhadap hal tersebut. Kalau secara kepribadian seorang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya jelas dari sisi mana akan menyetujui dan mendukungnya kalau ditinjau dari sisi Muslim.